Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 6 ingin membahas hasil diskusi yang telah dilakukan beberapa hari yang lalu tentang sejarah maritim Indonesia. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Anugrah Wahdini, yang kedua Fadlan Isnan Wakawaru yaitu saya sendiri, yang ketiga Farakna R. Pahlevi, yang keempat Lalu Novan Maulana, yang kelima Muhammad Tamir Fauzan Rajab, yang keenam Nurul Zulhijjah. Next. Jadi yang pertama ialah tentang pengertian negara maritim. Jadi negara maritim adalah suatu negara yang mempunyai kawasan teritorial laut yang tergolong luas. Negara maritim secara umum berbentuk sebagai kepulauan atau negara yang memiliki banyak pulau. Negara maritim adalah satu negara yang mempunyai berbagai macam kekayaan alam di dalam kekuasaan laut yang sangat luas. Kemudian negara maritim adalah suatu negara yang secara geografis dikelilingi oleh wilayah laut dan perairan. Maritim mempunyai pengertian wilayah laut. Penduduk negara maritim secara umum berprofesi sebagai seorang nelayan. Next. Jadi untuk secara spesifik, secara khusus, kerajaan yang akan dibahas kali ini ialah Samudra Pasai. Langsung saya persilakan kepada pemateri selanjutnya untuk menjelaskan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan tentang awal mula dan konsep kerajaan Samudra Pasai. Sentuhan awal dari proses masyarakat Nusantara dengan Islam terjadi pada abad ke-7 melalui proses perdagangan. Setelah itu, pada abad selanjutnya, Islam mulai tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, melahirkan kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam seperti kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera, antara lain Kerajaan Samudra Pasai, Aceh, dan Minangkabau. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan yang lebih dikenal sebagai Kesultanan Pasai atau Samudra Darussalam. Kerajaan Islam tertua ini merupakan kerajaan pertama sekaligus yang tertua dalam sejarah Islam di Nusantara. Itulah mengapa posisinya selalu di halaman paling depan dibanding kerajaan Islam Indonesia yang lainnya. Setelah itu, kerajaan tersebut terletak di pesisir pantai sebelah utara Pulau Sumatera, yang lebih tepatnya lagi berada di antara kota Loksmawe dengan Aceh Utara. Kerajaan ini dibangun setelah terjadi runtuhnya kerajaan Sriwijaya, tepatnya dibangun sekitar abad ke-13 Masehi. Selain itu, kerajaan Samudra Pasai juga didirikan oleh yang bernama Sultan Malik As-Saleh yang sebelum memeluk Islam itu dikenal dengan nama Merah Silu. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari kerajaan Pasai dan Perlak. Pasai merupakan kerajaan besar, pusat perdagangan dan perkembangan agama Islam. Sebagai kerajaan besar, di kerajaan ini juga berkembang suatu kehidupan yang menghasilkan karya tulis yang baik. Hampir di semua lini kehidupan, kerajaan Samudra Pasai berkembang dengan pesat. Semuanya dijalankan dengan seimbang sehingga kehidupannya rakyatnya itu makmur dan bisa berjalan dengan tentram. Next slide. Baik, untuk topik berikutnya yaitu tentang faktor berkembang dan kejayaannya kerajaan Samudra Pasai. Faktor berkembang pesat yaitu faktor pendukung perkembangan kerajaan Samudra Pasai itu yang pertama itu ada letaknya yang strategis di dekat Selat Malaka yang menjadi perlintasan perdagangan internasional, sehingga kemaritiman menjadi berkembang. Lalu membina hubungan erat dengan India dan Cina. Buktinya Ibnu Battuta utusan India itu diterima dengan baik dan menerima perlindungan dari Laksamana Cheng Ho dari Tiongkok. Adanya hasil bumi rempah-rempah sebagai produk ekspor seperti lada dan kemiri. Kejayaan kerajaan Samudra Pasai juga ada karena kepemimpinan yang bijaksana dan ramah dari pemerintahan Sultan Malik Tahir. Kerajaan ini berkembang menjadi pusat perdagangan internasional. Lalu kondisi pelabuhan dipenuhi dengan para pedagang dari berbagai penjuru dunia seperti Asia, Eropa, Cina, bahkan negara Afrika. Kejayaan Samudra Pasai diperoleh dari hasil penggabungan beberapa kerajaan kecil di sekitarnya. Lalu beliau memimpin kerajaan dalam kurun waktu 1297 sampai dengan 1326 Masehi. Tercatat selama beliau memimpin sampai abad ke-16, kerajaan ini dikenal sebagai kerajaan yang mempunyai pelabuhan yang sangat sibuk. Saat itu, Samudra Pasai dapat mengekspor lada sekitar 8.000 sampai 10.000 bara setiap tahunnya. Komoditas lain juga demikian seperti sutra, emas, dan kapur barus yang mereka datangkan dari daerah pedalaman. Kemajuan juga ditandai dengan mata uang yang mereka gunakan sebagai alat pembayarannya. Sekian, saya alihkan kepada pemateri selanjutnya.
Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang SWOT dari Kerajaan Samudra Pasai. Apa itu SWOT? SWOT itu Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat, yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Ya, jadi SWOT dari Kerajaan Samudra Pasai ini yang pertama adalah kekuatan dari Kerajaan Samudra Pasai. Yang sangat menguntungkan tentu letaknya yang sangat strategis di Selat Malaka, yang menjadi tempat persinggahan para pedagang-pedagang dari Arab dan India yang menuju ke Cina, begitupun sebaliknya, pedagang Cina yang menuju ke Arab. Lalu tentu hasil buminya, komoditas di sana sangat laku di pasaran dunia, seperti lada, emas, sutra, kapur barus, dan yang lainnya. Lalu kebudayaan mereka juga yang mudah diterima masyarakat, sehingga banyak yang akhirnya menetap di wilayah tersebut. Selanjutnya adalah kelemahan Samudra Pasai. Pada masa Sultan Zainal Abidin terjadi banyak pemberontakan dan juga huru-hara di negeri tersebut, sehingga menyebabkan banyak kemunduran di berbagai aspek. Lalu setelah Sultan Malik Al-Tahir wafat, tidak adanya pewaris yang cakap untuk melanjutkan kepemimpinan dari Kerajaan Samudra Pasai, yang pada akhirnya nantinya akan diambil alih oleh Kerajaan Aceh yang dipimpin oleh Sultan Ali Mugayat Syah. Lalu peluang dari Kerajaan Samudra Pasai, tentu akses berdagang yang sangat luas dengan berbagai negara secara global. Hal ini tidak terlepas dari kekuatan Kerajaan Samudra Pasai, yaitu letak yang sangat strategis di Selat Malaka. Lalu juga pada saat yang bersamaan Samudra Pasai sebagai pusat penyebaran agama Islam di kawasan Nusantara. Selanjutnya adalah ancaman bagi Kerajaan Samudra Pasai pada saat itu, yaitu tentunya adalah datangnya bangsa Eropa yang mulai ingin menjajah kawasan-kawasan di wilayah Nusantara. Salah satunya Portugis yang ingin menguasai wilayah Samudra Pasai. Lalu Samudra Pasai juga pernah berkonflik dengan Majapahit, yang menyebabkan penyerangan Majapahit ke daerah Samudra Pasai, yang juga tentu terdapat ambisi untuk menyatukan Nusantara. Selanjutnya adalah setelah Portugis dapat menaklukkan Malaka, Selat Malaka dimonopoli oleh orang-orang Portugis, sehingga bandar-bandar besar yang terdapat di wilayah Samudra Pasai menjadi sepi dan kalah bersaing dengan Malaka. Nah, seperti itu analisis dari kelompok kami. Selanjutnya itu aspek-aspek kehidupan Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama ada pada aspek ekonomi. Kerajaan Samudra Pasai memiliki letak yang strategis. Oleh karena itu, Kerajaan Samudra Pasai berkembang sebagai kerajaan maritim dan sebagai bandar transito. Kerajaan Samudra Pasai juga memiliki pengaruh terhadap pelabuhan penting di beberapa tempat, seperti Pidi dan Perlak. Kerajaan Samudra Pasai mulai berkembang pesat pada saat Samudra Pasai pada masa pemerintahan yang dipimpin oleh Sultan Malik Al-Tahir II. Komoditi perdagangan yang dimiliki oleh Kerajaan Samudra Pasai antara lain lada, emas, dan kapur barus. Di Kerajaan Samudra Pasai, untuk kepentingan perdagangan sebagai alat tukarnya yaitu emas atau dirham. Selanjutnya, pada aspek politik, Samudra Pasai berkembang pesat menjadi pusat perdagangan dan pusat studi Islam yang ramai. Perdagangan dari India, Benggala, Gujarat, Arab, Cina, serta daerah di sekitarnya banyak berdatangan di Samudra Pasai. Sultan Malik Al-Saleh mangkat pada tahun 1297 dan dimakamkan di kampung Samudra
Mukim Langme dengan nisan makam berciri Islam. Jabatan Sultan Pasai kemudian diteruskan oleh putranya, yaitu Sultan Malik Al-Tahir. Sultan ini memiliki 2 orang putra, yaitu Malik Al-Mahmud dan Malik Al-Mansur. Ketika masih kecil, keduanya diasuh oleh Syahid Ali Gihatuddin dan Syahid Asmiyuddin. Kedua orang putranya itulah yang kemudian mewarisi tahta kerajaan. Sementara itu, kedua pengasuhnya itu diangkat menjadi Perdana Menteri. Ibu kota kerajaan pernah dipindahkan Selanjutnya itu, pada masanya Samudra Pasai dikunjungi oleh Ibnu Battuta, seorang utusan dari Delhi yang sedang mengadakan perjalanan ke Cina. Hingga di sana, menurut Ibnu Battuta, Samudra Pasai memiliki armada dagang yang sangat kuat. Baginda Raja yang bermazhab Syafi'i sangat kuat imamnya, serta berusaha menjadikan Samudra Pasai sebagai pusat agama Islam yang bermazhab Syafi'i. Selanjutnya, pada abad ke-16, bangsa Portugis memasuki perairan Selat Malaka, berhasil menguasai Samudra Pasai pada tahun 1521 hingga 1541. Selanjutnya, wilayah Samudra Pasai menjadi kekuasaan Kerajaan Aceh yang berpusat di Bandar Aceh Darussalam. Waktu itu yang menjadi raja di Aceh adalah Sultan Ali Muhayyad. Aspek sosial dan budaya. Samudra Pasai merupakan kerajaan besar, pusat perdagangan dan perkembangan agama Islam. Sebagai kerajaan besar, kerajaan ini juga berkembang suatu kehidupan yang menghasilkan suatu karya tulis yang baik. Sekelompok kreatif memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam untuk menulis karya mereka dalam bahasa Melayu. Inilah yang kemudian disebut sebagai bahasa Jawi dan hurufnya disebut Arab Jawi. Kerajaan Samudra Pasai sangat dipengaruhi oleh Islam. Hal itu terbukti terjadinya perubahan aliran Syiah menjadi aliran Syafi'i di Samudra Pasai. Ternyata mengikuti perubahan di Mesir. Pada saat itu, di Mesir sedang terjadi pergantian kekuasaan dari dinasti Fatimah yang beraliran Syiah kepada dinasti Mameluk yang beraliran Syafi'i. Aliran Syafi'i dalam perkembangannya di Pasai menyesuaikan dengan adat istiadat setempat, sehingga kehidupan sosial masyarakatnya merupakan campuran Islam dengan adat istiadat setempat. Sekian. Selanjutnya, yaitu mengenai aspek pemerintahan. Nah, aspek pemerintahan atau struktur pemerintahan dari Samudra Pasai itu terdiri dari pimpinan tertinggi yang mana dipegang oleh seorang sultan. Kemudian bawahannya terdiri dari menteri besar, seorang perdana menteri atau orang kaya besar, bendahara, komandan militer atau panglima angkatan laut yang lebih dikenal dengan gelar Laksamana, sekretaris kerajaan, kepala mahkamah agama yang dinamakan Qadi, dan beberapa syah bandar yang mengepalai orang yang mengembangkan pedagang-pedagang asing di kota-kota pelabuhan. Nah, syah bandar ini tidak hanya mengepalai orang-orang yang mengembangkan perdagangan, tetapi syah bandar ini juga menjadi salah satu fungsi yang digunakan untuk menghubungkan tali perdagangan antara pedagang-pedagang asing. Nah, menurut catatan dari Yunus Jamil, selain dari struktur pemerintahan yang disebutkan sebelumnya, ada beberapa pejabat dari kerajaan Samudra Pasai, di mana terdiri dari orang-orang alim ataupun dermawan. Di mana yang pertama itu terdiri dari Gisha Syahruddin sebagai Perdana Menteri, kemudian Al-Makarani sebagai Syekhul Islam, dan yang terakhir yaitu Al-Marabi sebagai Kepala Menteri. Mungkin hanya itu saya kembalikan kepada moderator.
Ya, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.